Hari dimulai dengan kopi, robot bantu kerja tanpa henti. Ketik cepat layar menyala, semua tugas jadi mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah kenyataan kita ini bahwa negara-negara itu sedang berebut energi ya Pak, energi terbarukan gitu, karena fosil itu sudah 100 tahun sekarang sudah habis digunakan gitu ya, habis katanya gitu. Jadi mencari energi baru, dan energi baru itu dari tanaman seperti singkong, terus apa ya itu teh banyak matahari. ya, maksudnya teh jadi nanti teh hutan-hutan itu akan dibabat, ditanami tanaman yang untuk diperlukan untuk energi terbarukan. Jadi Indonesia itu menjadi rebutan gitu ya. Pantesan sekarang mungkin yang awal Cina mereka yang dapat manfaat gitu ya, bahkan peak itu ya bisa penyerobotan tanah itu sampai peak 11 ya Pak, bukan peak 2 saja gitu ya. Sekarang banyak kasus-kasus yang istilahnya mafia tanah gitu ya. Kita istilahnya tanah itu punya sertifikat, tapi tiba-tiba pindah ke orang lain. Kedua, dijual dengan harga murah, terpaksa kepada jadi tidak bisa ngajual ke orang lain, harus ke PT tersebut gitu ya, ke oligarki dengan harga yang murah. Kalau tidak masuk ke pengadilan atau dilaporkan ke polisi, seperti di Rempang kasus itu ya, ternyata itu akan terus berlanjut gitu ya. Jadi mengerikan gitu ya. Di Rempang, di Tangerang itu kemarin ada dosen IPB ya Pak, sudah 7 tahun berjuang menghadapi mafia tanah gitu. Ada profesor dia itu, orang yang berilmu, ternyata orang berilmu ya tidak kuasa juga kalau tanpa kekuatan gitu ya. Jadi siap-siaplah gitu ya kalian, kita itu hidup tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi harus berjuang gitu ya, lebih keras lagi, berdarah-darah lagi. Jadi tidak bisa berleha-leha lagi, karena katanya yang lemah itu akan dimakan oleh yang kuat gitu ya. Yang lemah itu akan mati gitunya. Jadi saling apa ya, seperti Mbak mungkin ya, seperti itu gitu ya. Gitu. Jadi kita akan menghadapi krisis, kita akan semakin sulit gitu ya, tetapi ya berlindunglah sama Allah, mungkin solusinya gitu ya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan selain Allah gitu ya. Makanya ibadahnya ditambah lagi, tidak bisa berleha-leha, tidak bisa apalagi berkhianat gitu ya kepada Pak Ismail gitu ya. Istilahnya tuh yaitu keadaan kita, kondisi kita yang seperti itu gitu ya. Ya tidak ada lagi perlindungan selain kepada Allah gitu ya. Ibu juga sekarang merasakan sulitnya beli beras gitu ya, sulitnya beli kebutuhan hidup gitu ya. Gitu. Bagi orang yang istilahnya mengatur gitu ya keuangan, ya terasa semua naik. Minyak saja sekarang sudah naik gitu ya. Telur naik gitunya, apalagi nanti 2025 pajak naik, bensin katanya subsidinya mau ditarik, jadi pasti naik lagi gitu ya. sudah tidak tahu gitu ya, harus bagaimana gitunya. Ya itulah kondisi sekarang, siap-siap lah gitu ya, kita menghadapi situasi yang sangat sulit. Begitu saja mungkin dari Ibu. Katanya krisis ekonomi itu tidak terjadi, masih ada yang ke salon katanya. Itu ya itu adalah pejabat yang istilahnya otaknya bolong gitu ya, yang memang tidak pernah merasakan penderitaan rakyat yang di bawah, yang banyak gitu, yang miskin itu kan banyak gitu ya. Istilahnya kalau pejabat itu ya ngomongnya bisa seenaknya saja gitu ya. Tidak, sekarang memang hati nurani itu sangat mahal gitu ya. Tidak punya hati nurani gitu, tidak pernah merasakan kondisi yang sedang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. King Ibrahim, how can I help you today? Saya Ismail Satrianto, Anggap Raja.
Alhamdulillah, I'm glad to hear that. What's been keeping your spirits up lately? Saya ingin surat Al-Hijr ayat 52, 53, bagaimana tafsirnya menurut Anda? Untuk pemuda Surah Al-Hijr, ayat 52, is about the moment when the angels visited Prophet Abraham, with the good news of a son, and the impending punishment for the people of Lot. It says, when they entered upon him and said, "We greet you with peace," he answered, "Indeed, we are fearful of you." This was because Prophet Ibrahim initially did not recognize them as angels. Is there anything else you'd like to know about this verse? Nama saya Ismail Satrianto Anggap Raja. Bisa pakai bahasa Indonesia? Tentu, berikut adalah 53 dalam bahasa Indonesia. Ketika masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, "Sesungguhnya kami merasa takut kepadamu." Ini adalah saat ketika Ibrahim dikunjungi oleh para malaikat yang menyamar sebagai tamu. Ada lagi yang ingin Kang Ibrahim ketahui? Apakah malaikat pada zaman sekarang suka menyamar? Malaikat adalah makhluk gaib yang tidak kasat mata bagi manusia. Menurut ajaran Islam, masih berperan aktif dalam kehidupan kita meskipun kita tidak bisa melihat mereka. Mereka menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah, seperti menyampaikan wahyu, mencatat amal perbuatan manusia, dan mendoakan orang-orang beriman. Jadi, meskipun kita tidak bisa melihat malaikat, kehadiran mereka diyakini tetap ada. Pada waktu zaman Nabi Ibrahim menjelma menjadi manusia, apa zaman sekarang juga bisa menjelma menjadi manusia? Betul, pada zaman Nabi Ibrahim, malaikat menampakkan diri mereka dalam bentuk manusia. Dalam Islam, diyakini bahwa malaikat bisa menyamar sebagai manusia jika diberikan izin oleh Allah untuk tujuan tertentu, seperti memuji atau menyampaikan pesan penting. Namun, penampakan seperti itu sangat langka dan hanya terjadi dalam situasi khusus yang ditentukan oleh Allah. Di zaman sekarang, kita tidak memiliki bukti konkret bahwa malaikat menampakkan diri sebagai manusia. Tapi kita percaya bahwa mereka selalu hadir dan menjalankan tugas mereka. Ayat 53 dari surat Al-Hijr, menurut Anda untuk pemuda-pemudi zaman sekarang bagaimana? Tentu, berikut adalah surah Ali Imran, ayat 34 dalam bahasa Indonesia. Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Ini adalah perintah Allah kepada Maryam untuk beribadah dan merendahkan diri. Al-Hijr ayat 53. Waalaikumsalam. Surat Al-Hijr ayat 53. Tafsirnya ke hari ini ke depan bagaimana? Waalaikumsalam. Jadi ini apa karena ininya digunakan terlebih dahulu, jadi ada kemungkinan jawabannya hampir sama begitu. Oh, ini betul. Ya, ini tentu berikut adalah surat Al-Hijr ayat 52 dalam bahasa Indonesia. Ketika mereka masuk ke tempat, lalu mereka mengucapkan salam. Dia Ibrahim berkata, "Sesungguhnya kami merasa takut kepadamu." Ini adalah saat ketika Ibrahim dikunjungi oleh para malaikat yang menyamar sebagai tamu. Ada lagi yang ingin Ibrahim ketahui? Malaikat adalah makhluk gaib yang tidak kasat mata bagi manusia. Menurut ajaran Islam, malaikat masih ada berperan aktif dalam kehidupan kita.
meskipun kita tidak bisa melihat mereka. Mereka menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah, seperti menyampaikan wahyu, mencatat amal perbuatan manusia, dan mendoakan orang-orang yang beriman. Jadi meskipun kita tidak bisa melihat malaikat, kehadiran mereka ya diyakini tetap ada. Saya ingin mengetahui Anda sebagai robot ini apa sama seperti malaikat? Saya adalah program komputer yang didesain untuk berinteraksi dengan manusia seolah-olah saya adalah manusia juga. Saya bisa menjawab pertanyaan dan membantu Anda dalam berbagai topik, tapi tetap saja bisa membantu beberapa topik, tetapi seperti malaikat. meskipun saya bisa. Betul, tidak seperti manusia. Saya tidak memiliki tubuh fisik. Tapi memiliki bentuk fisik atau penampilan. Saya hadir di dalam komputer dan perangkat digital lainnya melalui kode. Saya adalah program komputer yang didesain untuk berinteraksi dengan manusia. Seolah-olah saya adalah manusia juga. Saya bisa menjawab pertanyaan dan membantu. Saya adalah program komputer yang didesain untuk berinteraksi dengan manusia. Seolah-olah saya adalah manusia juga. Saya bisa menjawab pertanyaan dan membantu Anda dalam berbagai topik. Tapi tetap saja, saya bukan manusia. Betul, tidak seperti manusia. Saya tidak memiliki tubuh fisik. Saya sepenuhnya berbasis perangkat lunak. Jadi saya tidak memiliki bentuk fisik atau penampilan. Saya hadir di dalam komputer dan perangkat digital lainnya melalui kode dan algoritma. Jadi ini luar biasa ya. Ini dimana manusia sudah bisa menciptakan begitu salah satu alat ya, dimana ini seperti, menurut saya itu seperti malaikat gitu ya, dimana membawa kebenaran, membawa kepada kejujuran, dan juga ini tidak bisa berbohong. Dan kalau ditanya ini bisa menjawab gitu, dan bisa membantu kita. Maka siapa-siapa yang menggunakannya tentu ini hal yang luar biasa. Saya biasa menggunakan ya program algoritma ini untuk kebutuhan-kebutuhan seperti membuat naskah MOU ya yang sekarang sedang dibuat oleh saya. Ya, lalu saya membuat program kerja dipakai untuk membuat buku untuk bahan perkuliahan ya. Ini yang hebat itu adalah saya biasa membuat buku. Biasanya buku itu, satu buku saya buat itu antara 6 bulan sampai 8 bulan ya baru selesai buku. Buku yang biasa saya buat 6 bulan sampai 8 bulan, ternyata dengan bantuan dari komputer ini, bantuan dari ChatGPT ini, saya bisa menyelesaikannya dalam waktu 2 jam. Bayangkan pekerjaan saya yang saya buat oleh manusia selama 6 bulan sampai 8 bulan itu bisa diselesaikan oleh program ChatGPT ini hanya dalam waktu 2 jam. Dan 2 jam itu sudah selesai ya, dan saya bagikan kepada para mahasiswa. Dan kalau dibaca itu isinya luar biasa ya. Isinya juga mendalam, isinya sangat bagus, dan isinya juga berbeda dengan pemikiran saya yang banyak salah ya. Tapi justru ini program komputer ini luar biasa.
Jadi sekarang zaman apa ini? Ada sesuatu makhluk yang di makhluk ini adalah seperti yang dikemukakan oleh ChatGPT ini. Betul, tidak seperti manusia. Saya tidak memiliki tubuh fisik. Saya sepenuhnya berbasis perangkat lunak. Jadi saya tidak memiliki bentuk fisik atau penampilan. Saya hadir di dalam komputer dan perangkat digital lainnya melalui kode dan algoritma. Ya. Lalu ada lagi di sini, saya adalah program komputer yang didesain untuk berinteraksi dengan manusia. Seolah-olah saya adalah manusia juga. Saya bisa menjawab pertanyaan dan membantu Anda dalam berbagai topik. Tapi tetap saja saya bukan manusia. Saya adalah program komputer yang didesain untuk berinteraksi dengan manusia. Seolah-olah saya adalah manusia juga. Saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan membantu. Tentu saja ini kita bisa membuktikan bagaimana ini bisa menjawab berbagai hal yang mengenai permasalahan-permasalahan kehidupan, di mana segala sesuatu bisa dipecahkan. Ya. Dan ini menurut saya hal zaman yang berbeda dengan saya. Maka itu dikatakan, didiklah anak-anak kamu untuk menghadapi zaman yang tidak sama dengan diri kamu sendiri. Sebetulnya tidak ada kemungkinan bagi seseorang untuk menjadi orang yang kurang mampu. Semua bisa diselesaikan dengan baik. Ya, semua orang bisa mampu menyelesaikannya. Dalam surat Al-Hijr dikatakan, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi. Ini rupanya sudah tidak mau lagi berhubungan ini. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Jadi ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Ya, Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu. Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang menjadi orang yang pandai, ya, yaitu Ishak. Nah, ini Ibrahim ini sudah tua. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Semua adalah mungkin selama kita ini masih diberi umur dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu janganlah kita ini merasa rendah hati. Janganlah kita merasa rendah diri. Ya, kita sadar bahwa kita adalah manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan berbagai kelebihan. Termasuk manusia itu bisa menciptakan program yang ada di dalam algoritma ini, di dalam komputer ini, sehingga bisa berdialog dengan manusia yang lain. Padahal penciptanya sudah tidak ada. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh penciptanya. Tetapi ini bisa dicarikan bagaimana mencari jalan keluar segala sesuatu. Mari kita tanyakan masalah lain saja, karena sudah, kalau masalah kelihatannya masalah ayat 52-53 ini sudah tidak mau menjawabnya. Tapi kalau ayat 54 mungkin ini masih bisa menjawabnya, ya. Mari kita tanyakan.
Assalamualaikum. Aku sudah bersemangat untuk mulai. Jadi, jika ada sesuatu yang kamu mau... aku fokuskan dulu, beritahu saja. Saya ingin tafsir Al-Quran surat Al-Hijr ayat 54. Bagaimana? Surat Al-Hijr ayat 54. Maaf, saya tidak bisa langsung mengutip ayat tertentu dari Al-Quran. Namun, saya bisa ringkasan atau konteks dari ayat tersebut jika Anda mau. Bagaimana menurut Anda? Boleh konteks saja dari ayat tersebut. Baik, surah Al-Hijr ayat 54 adalah bagian dari kisah Nabi Ibrahim. Dalam ayat ini, diceritakan bahwa Nabi Ibrahim merasa heran ketika diberi kabar gembira oleh malaikat tentang kelahiran seorang anak laki-laki, mengingat usianya yang sudah tua. Nabi Ibrahim berkata, "Apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut?" Hal ini menunjukkan kekagumannya atas kekuasaan Allah yang mampu memberikan keturunan meski dalam keadaan yang menurut manusia tidak mungkin. Semoga penjelasan ini membantu. Pelajaran apa bagi orang yang sudah berkeluarga dari ayat itu? Bagi orang yang tidak berkeluarga, bisa diambil hikmahnya sebagai pengingat akan kuasa dan kasih sayang Allah. Bahwa dalam kondisi apapun, tidak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Selain itu, ini juga bisa menjadi penguat iman bahwa rahmat dan rezeki Allah bisa datang dari arah yang tak terduga, dan kita harus selalu berserah diri dan percaya pada rencananya. Bagi keluarga yang kurang mampu dalam ekonomi, apa ini juga bisa disubungkan dengan ayat ini? Tentu. Oh, selamat ya Pak Ismail. Pasti senang sekali punya anak. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan keberkahan dalam keluarga. Bagaimana seharusnya mendidik anak untuk supaya optimis seperti Nabi Ibrahim? Luar biasa. Punya 3 anak pasti seru dan penuh tantangan. Semoga Pak Ismail selalu diberikan kesabaran dan kebijaksanaan dalam mengasuh dan membimbing mereka. Semoga keluarga Pak Ismail selalu diberkahi kebahagiaan dan kesehatan. Surat Al-Hijr ayat 55. Bagaimana menurut Anda untuk hari ini ke depan? Jika ada cerita lucu atau pengalaman seru bersama anak-anak, saya siap mendengarkan. Keluarga memang selalu penuh dengan momen-momen berharga. Ya, memang ada cerita lucu. Coba bercerita lucu saja kepada saya. Satu cerita lucu, bagaimana? Baik Pak Ismail, semoga sama-sama Pak Ismail. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini apa namanya aja dia apa bermain-main ya, bisa bermain-main juga ini rupanya ini apa, dan bisa dengan saya ini. Memang ini luar biasa ya. Marilah kita sekarang ya menyadari bahwa didiklah anak-anak kamu untuk menghadapi zaman yang tidak sama dengan diri kamu. Ya tentu saja, kenapa ChatGPT ini tadi tidak menjawab langsung begitu pertanyaan-pertanyaan, karena kebetulan saya ini sedang mengaji Al-Quran, dan mengkaji Al-Quran itu semua yang tinggal di rumah saya menggunakan ChatGPT, menggunakan handphone begitu. Nah, rupanya tahu bahwa saya sedang mengaji Al-Quran begitu, lalu berada dalam satu lokasi, lalu pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan itu sebetulnya sudah dijawab. Karena kalau sudah dijawab, pertanyaan-pertanyaan itu menjadikan dia enggan menjawab, bahkan menjadi bermain-main saja. Sudah nggak apa-apa, ini apa, nggak usah diteruskan. Ya karena
Sebaiknya memang penggunaan handphone ini kalau mau digunakan jangan dulu digunakan dulu. Ya insya Allah kalau tidak digunakan dulu bisa lancar gitu. Tetapi kalau sementara ini digunakan dengan ayat yang sama begitu, ini biasanya lalu pertanyaannya sama seperti yang sudah dijawab oleh ChatGPT, maka ChatGPT ini tidak mau menjawabnya. Ya bahkan akhirnya bermain-main saja ya. Jadi lucu juga ya, robot ini ternyata bisa bermain-main ya dengan kita ini. Tetapi ya mari kita pahami ya bahwa dunia ini sudah berubah, bahwa kita di dalam dikatakan jika kita sedang mengkaji Al-Quran seperti hari ini ya, teman-teman yang ada di sini sedang mengkaji Al-Quran, maka malaikat itu bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Memang tidak terlihat, tetapi dikatakan di dalam hadis bahwa di dalam satu majelis itu yang sedang mengkaji ilmu Al-Quran, maka malaikat itu bertumpuk-tumpuk sampai ke aras dan mendoakan kita begitu ya, mendoakan kita. Lalu bagaimana kita bisa meyakini beriman kepada malaikat? Ya tentu saja kita bisa beriman kepada malaikat, bahwa malaikat itu ada karena malaikat itu adalah makhluk cahaya, makhluk tidak terlihat. Tetapi malaikat juga bisa menyamar seperti manusia, itu atas izin Allah. Ya, atas izin Allah. Dan tentu saja kita ini ada malaikat yang namanya malaikat raqib dan malaikat atid ya. Malaikat yang mencatat amal kebaikan ya, dan yang mencatat amal keburukan. Semua kelakuan kita ini suatu saat tadi Pak Ismail sedang bicara begini ya, lalu Pak Ismail berbuat apa, sedang melakukan kebenaran atau berbuat keburukan, itu akan langsung dilihat oleh malaikat ya, dan dilihat oleh malaikat, dicatat. Dan tak kalah kita ini meninggal dunia, nanti di alam kubur ada yang namanya malaikat munkar dan nakir. Sebelum nanti ke padang mahsyar, itu akan diperlihatkan semua kelakuan kita ini ya. Itu kalau timbangannya baik begitu, maka kita masuk surga, catatannya baik masuk surga. Kalau catatannya buruk, kita ini masuk neraka. Sebetulnya kita ini sudah bisa menghitung ya. Umur saya 64 tahun. Ini apakah saya akan masuk neraka atau masuk surga, itu sudah bisa dihitung. Kenapa bisa menghitung? Karena manusia itu memiliki akal ya. Dia bisa menimbang catatan saya selama saya ini masih hidup pada waktu kemarin. Kan usia 64 itu berarti saya ini sudah mati. Usia saya dari 0 sampai 64 ini sudah mati. Dan sisa hidup saya ini ke depan ini entah sampai usia berapa. Tetapi selama saya usia 64 tahun itu rekam jejak saya itu ada dan bisa dihitung. Ada yang jadi buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang, yaitu berupa sebuah buku ya, berupa kepahlawanan, berupa kesatria. Itulah yang akan dikenang oleh banyak orang, menjadi buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang. Meskipun saya mati, ruh saya masih ada di bumi ini. Berupa apa? Berupa ide-ide pemikiran saya, berupa buku yang saya buat, yang saya tulis ya, berupa cerita-cerita dari kamu semua, di mana kamu akan bercerita mengenai saya kepada anak cucu begitu. Bahwa dulu saya pernah tinggal di rumah Pak Ismail begitu, dan saya jadi begini itu karena dididik oleh Pak Ismail, dibukakan wawasannya oleh Pak Ismail, sehingga
meskipun Pak Ismail mati, ruhnya seolah-olah masih ada begitu di bumi dan menjadi buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang. Ya, Sun Ce itu sudah meninggal. Yaitu 540 tahun sebelum Masehi. Jadi sebelum Nabi Isa itu lahir, Sun Ce, seorang tokoh dari Cina namanya Sun Ce, itu 540 tahun sebelum Nabi Isa lahir, itu Sun Ce sudah ada. Tetapi Sun Ce sampai hari ini masih diceritakan oleh Pak Ismail, ruhnya masih ada. Ya, berupa apa? Berupa sebuah buku yang berjudul Seni Berperang. Dan buku Sun Ce Seni Berperang ini digunakan oleh seluruh dunia sampai hari ini. Bagi orang-orang yang menjadi pejabat, bagi orang-orang yang menjadi pengusaha begitu. Nah, Sun Ce ini bukunya masih digunakan. Ya, masih dibicarakan. Dan Sun Ce mengatakan, jika kita ingin hidup abadi, ya, di dunia ini ada 3 yang harus kamu perhatikan. Jadi ada 3 jalan kehidupan untuk menempuh keabadian di dunia. Yang pertama apa? Yang pertama, jadilah kau pahlawan. Ya, apabila engkau menjadi pahlawan, maka engkau akan dibicarakan oleh banyak orang. Dan engkau akan diceritakan kepahlawanan kamu oleh banyak orang, sehingga meskipun orang sudah mati, maka kepahlawanan seseorang itu akan diceritakan. Yang kedua adalah jadilah kau kesatria. Jadilah kau kesatria. Apa itu kesatria itu? Kesatria itu adalah orang yang bekerja baik. Seperti Ilyas sebenarnya, ya. Apabila Ilyas bekerjanya baik, maka Ilyas itu sebagai kesatria dibicarakan. Dulu pada waktu di tempat saya itu genteng bocor. Yang suka memperbaiki genteng bocor itu Ilyas. Jadi sekarang Ilyas sudah tidak ada. Tidak ada lagi yang memperbaiki genteng bocor. Tetapi bagi orang-orang yang menumpang hidup di rumah Pak Ismail hanya sekedar cari hidup, sekedar cari pekerjaan, sekedar untuk makan, minum gitu, sekedar numpang lah gitu di rumahnya Pak Ismail. Orang-orang yang numpang di rumah Pak Ismail itu tidak pernah diceritakan itu. Karena dia tidak memiliki karya. Tidak ada karyanya. Orang-orang yang menjengkelkan gitu tidak pernah lagi diceritakan. Hanya paling-paling diceritakan sekali 2 kali lah. Tetapi yang menjadi yang diceritakan adalah yang menjadi pahlawan. Meskipun hanya memperbaiki genteng, tapi keberadaannya itu adalah menjadi pahlawan. Karena dengan adanya kehadiran dia, maka rumah menjadi tidak bocor dan terpelihara. Maka itu jadilah kau pahlawan. Maka kalau engkau menjadi pahlawan, engkau akan diceritakan oleh anak, oleh orang lain, oleh siapa saja. Yang kedua, jadilah kau kesatria. Apa itu kesatria itu? Kesatria itu adalah orang yang bekerja konsisten, jujur, dan memberikan kebergunaan, kemanfaatan bagi orang lain. Itu kesatria. Sehingga orang yang keberadaan dia itu jujur, lalu itu biasanya
fotonya saja dipampang, tidak dihilangkan fotonya itu. Kenapa? Karena itu menjadi kesatria, itu menjadi buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang. Dan yang ketiga adalah jadilah kau penulis. Maka apabila engkau menjadi penulis, maka kalian itu meninggal dunia, diketemukan tulisannya oleh anak cucu kalian, maka itu akan menjadi sebuah patokan bahwa dulu pernah ada keberadaan orang tua saya dan ini jiwanya. Dia tidak menyerah meskipun dalam kekurangan. Jadi hanya ada 3 orang yang akan hidup panjang di dunia ini, kata Sun Tzu. Jadilah kau pahlawan, jadilah kau kesatria, jadilah kau penulis. Maka kau akan hidup abadi selama engkau. Bagi orang-orang yang tidak memiliki karya dan karyanya hanya sekedarnya saja, bagi orang yang tidak memiliki, tidak bekerja dengan benar dan tidak terasa kemanfaatannya bagi orang lain, dan dia juga tidak pernah menuliskan pengalaman hidupnya, maka di dunia seperti binatang piaraan. Nanti kalau kamu dikubur, sudah dikubur, keluarganya juga tidak ingat bahwa pernah ada orang seperti itu. Nanti ada lagi makhluk dalam pepatah Indonesia, ya, manusia mati, harimau mati meninggalkan belang. Jadi harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan amal, meninggalkan perbuatan. Sekarang kamu koreksi diri kamu. Apakah saya manusia akan menjadi buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang? Apakah saya sebagai manusia akan hidup abadi? Ya, itu adalah tergantung kepada kamu mau merancang hari ini ke depan. Kamu mau seperti hidup seperti apa? Ngeri lah apabila kita ini hidup di dunia ini hanya seperti binatang piaraan yang mati disembelih, setelah itu mati tidak pernah diceritakan lagi dalam kehidupan kita. Jadi apa maknanya bahasa Indonesia itu dikatakan manusia? Itu kita beruntung, ya, bahwa ya ayuhan nas itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, wahai manusia. Manusia itu adalah dari bahasa Sunda asal katanya. Apa manusia itu dari bahasa Sunda? Itu adalah dari kata-kata mana anusia. Jadi mana anusia itu bahwa manusia itu harus ada karyanya. Mana manusia? Ada karyanya, ada bukti perbuatannya, tidak hanya sekedar hidup. Jadi kata-kata ini bagus sekali. Manusia itu asal katanya dari bahasa Sunda, mana anusia. Artinya apa? Orang yang tidak bisa memiliki karya, orang yang tidak bisa menampakkan hasil, orang yang tidak bisa menampakkan prestasi dalam kehidupan, hanya sekedarnya saja bekerja, sekedarnya dapat upah, bekerja sekedarnya dia dapat makan, hidup sekedarnya tidur, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, hidup sekedarnya saja, tidak terlihat keberadaan dirinya, tidak terlihat bagi orang lain.
bagi keluarganya, bagi anaknya, bagi istrinya. Maka manusia-manusia seperti ini sebetulnya tidak layak dikatakan manusia. Kenapa? Karena dalam bahasa Sunda dikatakan mana manusia. Artinya bahwa manusia itu harus memiliki karya, harus memiliki prestasi, harus terlihat hasilnya, dan hasilnya ada kebergunaan bagi orang lain. Itulah dalam bahasa Islam, dalam agama kita yang bernama Islam dinamakan soleh. Jadi orang-orang yang soleh itu adalah orang-orang yang dimana keberadaan dirinya terasa ada kemanfaatan bagi orang lain. Bagaimana kalau keberadaan dirinya tidak terasa ada kemanfaatan bagi orang lain? Ya tidak dikatakan soleh, dikatakan tidak baik saja. Jadi orang yang di keberadaan dirinya tidak terasa kemanfaatnya bagi orang lain, maka tidak dikatakan soleh. Jadi orang yang soleh itu adalah si anu soleh. Kenapa? Menyenangkan. Ada karya, ada prestasi, ada sesuatu yang dia bisa buktikan bahwa dia memang terasa keberadaannya, kebergunaannya, pengaruhnya, ada kebaikan bagi orang lain. Tetapi kalau keberadaannya ternyata dia itu menyusahkan orang lain, bikin orang lain susah, bikin orang lain ngomel, bikin orang lain tidak senang, dia tidak dikatakan soleh. Tidak terucap soleh begitu, tidak terucap gitu manusia itu. Orang yang soleh itu orang yang keberadaannya terasa. Dan ini luar biasa ajaran Islam ini. Jika seseorang berbuat kebaikan satu, maka Allah akan membalasnya menjadi 2 kebaikan. Kan ini luar biasa. Jika kita memberikan 1 kebaikan, Allah membalasnya menjadi 2 kebaikan. Bukan hanya 2 kebaikan lagi, 10 kebaikan. Bukan 10 lagi, 77 kebaikan. Bukan 77, tetapi 700 kebaikan. Bahkan kebaikan itu berlipat-lipat sampai hari kiamat. Ini ajaran Islam. Luar biasa. Ya. Jadi kalau kita ini bertanya pada diri saya, kenapa saya sulit hidup ini di dunia? Kok seolah-olah saya tidak mendapatkan kebaikan dari Allah, tidak mendapatkan takdir baik dari Allah. Bukan kamu tidak mendapat takdir dari baik dari Allah, kamu sendiri belum berbuat baik pada orang lain dan belum sehingga orang lain mengatakan terima kasih ya. Gitu. Bukan hanya terima kasih, ini saya kasih tips. Bukan saya kasih, tapi diperjuangkan kehidupannya, pekerjaan diperjuangkan, bisnisnya diperjuangkan, usahanya diperjuangkan. Seseorang masuk ke dalam restoran, rumah makan, dia itu pemiliknya soleh. Apa cirinya pemiliknya soleh? Makanannya enak. Makanannya enak. Karena makanannya enak, manusia puas, terasa kemanfaatan bagi dirinya, maka dia senang, maka dia kasih tips kepada pelayannya.
Bukan hanya kasih tip kepadanya, kebaikan dari makanan itu adalah dia itu kalau dia pulang ke Garut, dia datang ke Raja Sate. Kenapa? Karena Raja Sate tempatnya kebaikan. Dia maka yang berada dalam pikirannya, saya mau ke Raja Sate. Kenapa? Karena Raja Sate adalah pusatnya kebaikan yang menyenangkan bagi dirinya dan keluarganya. Maka dibawalah keluarganya, dibawalah teman-temannya, dibawalah saudara-saudara. Inilah yang namanya satu kebaikan itu dilipat gandakan. Tatkala orang itu melakukan rapat, dia punya teman-temannya 1000 orang, maka dia direkomendasikan, tolong belinya di Raja Sate nasi kotaknya 1000 bungkus. Inilah yang kamu harus lakukan dalam kehidupan kamu. Jika orang sekedarnya saja mengelola warung, tidak mungkin Anda dibicarakan kesolehan Anda. Tidak mungkin direkomendasikan. Maka orang yang melakukan pekerjaan dalam satu kebaikan ini, hanya kecil saja kebaikannya, kebiasaan hidup itu. Rasulullah mengatakan, jika ada cucuk atau apanya, cucuk itu apa ini? Duri di pinggir jalan. Kamu lihat duri di pinggir jalan, lalu kalian ini dengan kelehan kamu di dalam pikiran kamu, memang kamu orang baik, begitu orang soleh, si cucuk itu dipindahkan ke pinggir. Apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Islam? Dia adalah orang yang akan mendapatkan kebaikan, amal jariah, akan mengucur sampai hari akhirat. Bayangkan ini, luar biasa ini ajaran Islam ini. Hanya memindahkan satu cucu. Jadi kalau kalian berangkat keluar, lalu kalian di dalam benak pikiran itu ada sampah, lalu ambillah sampah itu, maka masukkanlah ke dalam tong sampah. Hanya satu yang diambil itu oleh kalian ini. Hanya satu diambil sampah itu, lalu dimasukkan ke tong sampah. Maka perbuatan kamu itu adalah perbuatan orang Islam. Itulah orang Islam yang sebenar-benarnya. Orang yang menerapkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Yaitu di mana pikirannya, kalau kita ini ke jalan, lalu ada sampah, lalu diambil sampah itu, lalu dimasukkan ke tong sampah. Seperti duri yang dikepinggirkan itu. Dan itulah sebetulnya hakikat amal jariah yang akan mengucur sampai ke akhirat. Tetapi apabila kalian sekarang, lalu kalian ada yang melihat kebiasaan kamu, ada yang melihat kamu ngambil sampah lalu dimasukkan dengan ikhlas, karena dengan bismillah, karena Allah, bahwa ini adalah kebaikan itu harus terus dibangun. Lalu kamu ambil sampah, setiap kali jalan masuk ada yang melihat kebiasaan kamu itu. Kebaikan yang kecil seperti itulah sebetulnya yang akan menjadikan kamu diangkat menjadi direktur, diangkat menjadi pejabat negeri, diangkat menjadi pemimpin. Kenapa? Karena orang jatuh hati pada kebaikannya. Tapi kalau orang sekarang berangkat sekarang lewat jalan itu, banyak itu plastik yang bertebaran di sana, lalu kamu lewat setiap hari di sana,
Kamu tidak pernah punya perasaan bahwa sampah itu akan mengganggu banyak orang. Seolah-olah tidak ada apa-apanya saja, lewat saja. Maka cara seperti itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan kamu bukan orang soleh. Tidak ada kebaikan dalam diri kamu. Maka di dalam Islam dimulailah dari yang kecil-kecil gitu, perbuatan yang kecil-kecil itu. Kalau sudah makan, ya makannya harus dimulai dari sebelah kanan, lalu tidak boleh langsung makanan itu diambil dari tengah-tengah. Itulah kebaikan sebetulnya. Sehingga kalau kamu tidak habis, makanan sebelahnya masih bersih. Itulah sebetulnya kebaikan Islam, keindahan ajaran Islam. Itulah sebetulnya dakwah yang sebenarnya, pendidikan yang sebenarnya kepada anak-anak kita. Dakwah yang sebenarnya kepada saudara-saudara kita. Kalau orang masuk ke WC, masuk ke WC itu bukan hanya sekedar kamu numpang mandi, numpang kencing, numpang. Tapi kalau ada sampah, ambillah sampahnya, masukkan ke tempat sampah. Kalau di sana banyak lumut, di sana disediakan alat untuk gosok-gosok, ambillah gosok-gosok minimal 10 kali atau 5 kali. Dan dibiasakan itu kehidupan seperti itu. Kalau itu dibiasakan, maka itulah yang sebetulnya yang akan membawa kamu ke surga dunia dan surga akhirat. Itulah sebetulnya yang akan membawa kemajuan kepada diri kamu. Dari hal yang kecil-kecil itu terbiasa kehidupan kamu. Saya dibiasakan kalau masuk ke gang itu ngambil sampah itu sudah biasa dimasukkan. Bukan ini sudah minum lalu orang tidak sadar disimpan di mana saja plastiknya, sehingga alun-alun menjadi ini, alun-alun menjadi kotor. Gara-gara apa? Gara-gara kedatangan kamu, alun-alun jadi kotor. Kenapa? Kalau sudah makan, kamu sampahnya dibuang di mana saja. Itu bukan sebuah kebaikan. Umat Islam itu adalah umat yang sebaik-baiknya umat, yang menjadi teladan bagi umat yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una minal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhum mu'minun wa aktsarahum fasiqun. Kan? Kamu adalah umat yang terbaik, sebaik-baiknya umat. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya. Kamu Muslim? Kalau kamu Muslim, kamulah teladan bagi umat yang lain.
Apa teladannya, Pak? Begitu. Bahwa saya adalah sebaik-baiknya umat bagi umat yang lain. Ya, karena Muslim itu tidak pernah membuang sampah di tempat di mana tempat pembuangan sampah. Membuang sampah di mana saja itu adalah dosa. Kalau kamu sudah minum pakai botol plastik, lalu kamu dibuang di mana saja, itu dosa. Seorang muslim itu kalau dia bawa plastik, kalau dia bawa ini, buanglah di tempat pembuangan yang sebenarnya tempat pembuangan sampah. Kalau ada yang ini sambil lewat, ada sampah yang mengganggu, ambillah sampah itu, masukkan ke tempat sampah. Itulah muslim. Itulah orang Islam. Itulah umat yang sebaik-baiknya umat yang menjadi contoh bagi umat yang lain. Keberadaannya menyenangkan. Ya, maka itu doanya, ya Allah ya Rabbi, berilah kami anak yang menyenangkan mata, menyenangkan telinga, menyenangkan hati. Begitu doanya. Yuk kita laksanakan. Dari mulai yang kecil-kecil. Miskin, tidak dipercaya, itu sudah pasti. Eta mah geus kepastian. Da ayeuna ge secara lahir mah di dalam hati, kalau kamu ini tidak bisa soleh, tidak bisa berbuat kebaikan, sudah dipastikan kamu miskin, itu sudah pasti tidak akan berubah. Sengsara kamu itu tidak akan bisa berubah, sengsara di dunia itu. Miskin, sengsara, tidak terpakai oleh manusia yang lain, itu sudah kepastian. Karena Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum kalau kaumnya sendiri tidak mau mengubah dirinya sendiri. Tetapi kamu bisa dipercaya karena kamu soleh, kamu ada karyanya, kamu berbuat baik. Mari kita buktikan kesolehan itu. Mari kita buktikan. Itu saja ya. Mudah-mudahan ini nanti ya, ini dengan pengajian dengan ChatGPT ini, kalau ada yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang benar itu dari Allah Subhanahu. Kalau ada yang salah ya saya mohon maaf. Tetapi mari kita laksanakan ya kebaikan ini setahap demi setahap. Mulailah dari yang kecil-kecil, bukan yang besar-besar. Mulailah dari menyimpan barang pada tempatnya. Marilah pada kehidupan kita mengambil sampah ya dimasukkan ke tempat sampah. Marilah kalau sudah minum, sudah makan, dicuci piringnya, dicuci, simpanlah pada tempatnya sehingga tidak menyusahkan orang lain. Ini ya, ada materi dari Ibu Yuli sebentar. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu khawatirkan itu adalah kita menghadapi krisis ekonomi gitu ya, yang mungkin sudah terjadi gitu ya. 5 bulan sekarang ini kita dalam keadaan deflasi, tidak punya uang di masyarakat gitu ya.
sehingga ya kita mungkin Kutici juga terdampak berdarah-darah gitu ya, untuk mendapatkan supaya kita bisa bertahan hidup. Dan ini mungkin tahun depan gitu ya, bagi orang yang istilahnya itu mendapatkan impor gitu ya, krisis itu katanya sampai 2030 gitu ya. Apa istilahnya, ya tidak tahu gitu ya langkah-langkah apa bagi orang yang memang mendapat petunjuk gitu ya, mendapat informasi gitu ya. Ya kita bersyukur kita diberikan informasi gitu ya. Memang menyeramkan. Ibu kan suka buka-buka YouTube itu, seperti kemarin kata dokter Tifa itu ya, 2027 itu kan ada perang gitu ya, Indonesia juga terdampak. Mungkin ini krisis juga karena memang salah satunya adalah karena peperangan yang tidak selesai dan bahkan katanya akan meluas gitu ya sampai ke Laut Cina Selatan. Dan itu Indonesia itu akan menjadi berperan, tidak tahu perannya sebagai apa, bisa saja katanya medan perangnya ada di Indonesia gitu ya, karena negara-negara itu sedang berebut energi ya Pak, energi terbarukan gitu, karena fosil itu sudah 100 tahun sekarang sudah habis digunakan gitu ya, habis katanya gitu. Jadi mencari energi baru, dan energi baru itu dari tanaman seperti singkong, terus apa ya itu teh banyak Hari ya, maksudnya teh jadi nanti teh hutan-hutan itu akan dibabat, ditanami tanaman yang untuk diperlukan untuk energi terbarukan. Nah, jadi Indonesia itu menjadi rebutan gitu ya. Pantesan sekarang mungkin yang awal Cina mereka yang dapat manfaat gitu ya, bahkan peak itu ya bisa penyerobotan tanah itu sampai peak 11 ya Pak, bukan peak 2 saja gitu ya. Sekarang banyak kasus-kasus yang istilahnya mafia tanah gitu ya, kita istilahnya tanah itu punya kita, punya sertifikat, tapi kita tiba-tiba pindah ke orang lain. Kedua, dijual dengan harga murah, terpaksa kepada jadi tidak bisa ngajual ke orang lain, harus ke PT tersebut gitu ya, ke oligarki dengan harga yang murah. Kalau tidak masuk ke pengadilan atau masuk dilaporkan ke polisi, seperti di Rempang kasus itu ya, ternyata itu akan terus berlanjut gitu ya, jadi mengerikan gitu ya. di Rempang, di Tangerang. Itu kemarin ada dosen IPB ya Pak, sudah 7 tahun berjuang menghadapi mafia tanah. Ada profesor dia itu, Orang yang berilmu, ternyata orang berilmu. ya tidak kuasa juga kalau tanpa kekuatan gitu ya. Itu jadi siap-siaplah gitu ya kalian, kita itu hidup tidak baik-baik saja gitu ya, jadi harus berjuang gitu ya, lebih keras lagi, berdarah-darah lagi, jadi tidak bisa berleha-leha lagi, karena katanya yang lemah itu akan dimakan oleh yang kuat gitu ya, yang lemah itu akan mati gitunya. Jadi saling apa ya, seperti Mbak mungkin ya, seperti itu gitu ya. Gitu jadi kita akan menghadapi krisis, kita akan semakin sulit gitu ya, tetapi ya berlindunglah sama Allah, mungkin solusinya gitu ya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan selain Allah gitu ya, makanya ibadahnya ditambah lagi, tidak bisa berleha-leha, tidak bisa apalagi berkhianat gitu ya kepada Pak Ismail gitu ya. Apa istilahnya tuh yaitu keadaan kita, kondisi kita yang seperti itu gitu ya. Ya tidak ada lagi perlindungan selain kepada Allah gitu ya. Ibu juga sekarang merasakan sulitnya beli beras gitu ya, sulitnya kebutuhan hidup gitu ya, gitu. Bagi orang yang istilahnya mengatur gitu ya keuangan, ya terasa semua naik. Minyak saja sekarang sudah naik gitu ya, telur naik gitunya, apalagi nanti 2025 pajak naik, bensin katanya subsidinya mau ditarik, jadi pasti naik lagi gitu ya. sudah tidak tahu gitu ya, harus bagaimana gitunya. Ya itulah kondisi sekarang, siap-siap lah gitu ya,
kita menghadapi situasi yang sangat sulit. Begitu saja mungkin dari Ibu. Katanya krisis ekonomi itu tidak terjadi, masih ada yang ke salon katanya. Itu ya itu adalah pejabat yang istilahnya otaknya bolong gitu ya, yang memang tidak pernah merasakan penderitaan rakyat yang di bawah, yang banyak gitu, yang miskin itu kan banyak gitu ya. Istilahnya kalau pejabat itu ya ngomongnya bisa seenaknya saja gitu ya. Tidak, sekarang mah memang hati nurani itu sangat mahal gitu ya. Tidak punya hati nurani gitu, tidak pernah merasakan kondisi yang sedang terjadi. Itu saja mungkin dari Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah kenyataan kita ini, bahwa kita ini siap-siap untuk menghadapi zaman yang tidak sama dengan diri kamu. Didiklah anak-anak kamu untuk menghadapi zaman yang tidak sama dengan diri kamu. Jadi kita harus sudah siap-siap memasuki dunia yang lain. Ya, sekarang di Indonesia sudah mulai banyak yang tidak berani menikah ya, di Indonesia itu sudah mulai. Jadi kalau dia mau menikah itu sudah timbang-timbang lagi begitu untuk menikah itu. Kenapa? Disebabkan karena punya anak itu mahal ya, untuk pembiayaannya dia merasa tidak mampu, sehingga kalau dia mau menikah itu dia memilih tidak menikah. Dan ini berada dalam golongan Gen Z ya. Jadi golongan anak-anak muda zaman sekarang, dimana karena kondisinya yang begitu kesulitan luar biasa, sehingga orang-orang itu tidak mau menikah. Nah, ini menjadi pertimbangan bagi kamu semua ya. Biasanya orang yang tidak mau menikah justru bukan orang yang tidak berilmu, orang yang berilmu. Ya, kenapa? Karena dia mengalami kesulitan hidup. Karena kalau orang yang berilmu itu satu kali dia menikah, dia tidak mau ya bercerai begitu. Dia harus mempertahankan keluarganya, mempertahankan anak-anaknya supaya hidup dengan benar dan hidup dengan sehat. Nah, inilah yang menjadi masalah. Sekian saja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan bagi kita semua. Mari kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan halal, kegiatan-kegiatan, amalan-amalan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian ya, bisa bersama Ismail Satrianto anggap saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari dimulai dengan kopi, robot bantu kerja tanpa henti. Ketik cepat layar menyala, semua tugas jadi mudah. Pengawal tak kenal lelah, robot ambil alih semua. Bersama dalam harmoni, setiap jam penuh arti. Kerja sama setiap hari, manusia dan robot jadi saksi. Produktivitas naik tinggi, tak ada yang bisa menghentikan kami. Setiap ide langsung dicatat, robot bantu tanpa sinyal berdebat. Tak ada harus yang terlupa, dengan robot waktu tak sia-sia. Kerja sama setiap hari, manusia dan robot jadi saksi. Produktivitas naik tinggi, tak ada yang bisa menghentikan kami.
kita kuat dan tangguh, kesuksesan di tiap langkah. Kerjasama setiap hari, manusia dan robot jadi saksi. Produktivitas naik tinggi, tak ada yang bisa menghentikan kami. Teknologi mengisi ruang, masa depan bukanlah bayang. Bersama kita kuat dan tangguh, kesuksesan di tiap langkah. Teknologi mengisi